Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama dengan nomor NIM 19512122 dengan Fakultas FTSP jurusan Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaullah hamdulillahi nahmaduha nasta'innahu wa nastaghfiruhu wa anzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala muhillaha wa man yuhilluhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tabi'ahum bi insani illa yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ayyuhal ladzina amanattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa amalukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yudhillallaha wa rasulahu faqu faza fauzan azima masyriyal muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat, insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah SWT. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sebagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadiri Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapanpun dimanapun bisa saja meninggal dunia. Kullu nafsin khairatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi. Suatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masrial muslimin rahimatkumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumikukum summa ilahi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Dalam tafsir Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sesungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmatin Allah SWT. Maka apa saja yang kewajiban kita dalam kehidupan ini? Sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihu milmuku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, yang menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa dan Maha pengampun. Masrial muslimin rahmatikumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikator adalah pekerjaan. Itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairul amali atwamuhu wa in qalla, yang artinya sesungguhnya sebaik-sebaiknya pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan. Meskipun itu sedikit, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyarakat muslimin, rahmatikumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, yang dapat mendoakan kita kelak, bagaimana hadis Rasulullah SAW,
Anna abi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala idza ma'atal insanu in qad anhu amaluhu illa min tasalat satin sodaqotin jairatin au ilmi yuntafa'u bihi al waladin saulihin wa udhulahu, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak-anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda-tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhula jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bin matihi tatimu musrolilatu wa bifadilihi tatanazzalul khairut wa bitaufiqihi tatakakkukul muqassidu wal khoyat ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina salim wa la barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'du fa ya ayyuhal hadhiruna wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi abzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi wa ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu mutaslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadina kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimat wa muslimat wal mu'mina wal mu'minat al hayya amwat innaka sami'un qaribun mujibat dunwat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamkuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini. Tiada daya dan upaya melainkan keagunganmu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipanmu menjadikan hambamu sebagai pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tuntutlah setiap langkah kami di jalanmu. Ya Allah, curahkanlah segala rahmat dan karuniamu kepada keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkanmu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar, seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, Wahai yang Maha Agung dan Maha Perkasa,
Engkaulah yang Maha Tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampuni sekalam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami telah menzalimi, menjadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, lindungilah kami dari mati su'ul khotimah. Lindungi kami dari siksaan kuburmu ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dan ketaatan dan keistiqomahan dan menjalankan kewajibanmu. Jadikanlah kami orang yang istiqomah di jalanmu. Ya Allah, anugerahkanlah segala kemuliaanmu kepada hambamu ini ya Allah. Rabbana firlana wa li ikhwani innal lazina sabakunna bil iman wala takjal fi kulli bina khilal lazina amanu rabbana innaka rauhur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadullah innallaha wa murubil adin wal aksan wa itazil kurba wa anha anil tafsyai wal munkar wal baikila allahum tazakurun fadzukurullah al azim yazkurum wasaluhum min fadili yatikum majrikullahi akbar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.